Kembali di Prime Time News, pemirsa, kami akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai kebakaran lahan yang mengakibatkan kabut asap begitu tebal di Sumatera dan Kalimantan. Saya ingin langsung menanyakan ke Pak Arsyad Juliandi Rahman, PLT Gubernur Riau. Selamat malam Pak Arsyad. Riau merupakan wilayah prioritas pertama dari upaya penanggulangan atau pemadaman ini. Dari Riau sendiri, ini sudah terjadi setiap tahun. Apa yang dipersiapkan atau kesiapan dari Riau sendiri seperti apa, Pak Arsyad? Ya, sebetulnya memang ini sudah 17 tahun berlangsung kebakaran lahan dan hutan ini, dan kami mulai tahun 2014 posko yang kami buat di Lanut Usmin Nuriyadin Pekanbaru itu merupakan pusat komando di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan ini. Dan cara kerja dari posko ini, pada pagi hari kita mendapat informasi dari BMKG dan juga Karhutla Monitoring System yang kita punya untuk mengetahui di mana hotspot terjadi. Nah, dan kita berdasarkan itu, posko memerintahkan segala kekuatan yang ada. Kalau itu bisa ditempuh dengan darat, itu Satgas Darat yang bergerak. Kalau itu tidak bisa ditempuh dengan darat, itu melalui udara, yaitu dengan waterbooming. Jadi pekerjaan ini adalah pekerjaan rutin yang kami lakukan semenjak masa penanggulangan bencana yang kami putuskan. Dan juga kekuatan ini bukan hanya di tingkat provinsi, ini sampai ke tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Okay. Dan ini segala stakeholder yang ada, ini juga terlibat, termasuk juga dari departemen, kementerian lembaga, dan juga dari swasta, dan juga dari masyarakat. Jadi ini kekuatan yang kita punya di dalam penanggulangan bencana Karhutla yang ada di Provinsi Riau. Oke. Dan kondisi 2 hari terakhir ini tanggal 4 yang lalu, hotspot yang ada di Provinsi Riau itu cuma hanya 10 dan hanya 7 hotspot yang di atas confidence 70%. Sementara hari ini hotspot 14 dan 10 yang 70% confidence-nya. Jadi artinya dengan penanggulangan seperti ini, kami merasa lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Dan ini terbukti angka
tahun 2015 jauh menurun dibanding tahun 2015. Dan begitu juga cakupan luas yang terjadi di 2015 jauh lebih rendah daripada tahun 2014. Pada tahun 2014 ada sekitar 22.000 hektar lebih cakupan areal yang terbakar, tapi pada tahun ini sampai detik ini hanya baru 3.000. Hektar lebih. Oke, Pak Arsyad, lalu bagaimana dengan kendala di sana? Kami dengar juga ada berbagai kendala seperti misalnya untuk izin penerbangan helikopter dan lain sebagainya. Untuk waterbombing, apakah itu juga dirasakan di sana? Ya, memang waktu perpanjangan kemarin memang ada keterlambatan dan saya sendiri juga turun. Saya juga komunikasi dengan Pak Tri dan Departemen Perhubungan termasuk Pak Dirjen Perhubungan Udara juga saya lakukan komunikasi dan alhamdulillah besok harinya kami sudah mendapatkan satu izin dan hari kemarin sudah semuanya untuk bisa beroperasi. Dan ini sudah mulai beroperasi sesuai dengan kemampuan masing-masing helikopter yang kita ada. Dengan kekuatan kita yang ada di Pekanbaru, 3 helikopter dan 1 kasa untuk TMC dan ditambah kita baru menerima 2 hari yang lalu traktor HER yang dikirim oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Oke,
Baik Pak Arsyad, saya ingin ke Patri kembali. Patri, Ya, kalau kita lihat tadi Riau sepertinya sudah cukup siap begitu ya. ya. Terus upaya dilakukan. Lalu kalau kita lihat dari prioritas cara yang metode yang dilakukan ini, yang mana darat, udara, atau apa sebenarnya untuk menanggulangi atau memadamkan secara cepat? Iya, tadi saya sampaikan bahwa 4 Satgas itu harus bekerja bersama-sama dalam ruang dan waktu yang sama. Oke. Sosialisasi jalan, matiin api jalan, penegakan hukum jalan, pelayanan kesehatan jalan. Kalau ini jalan bersama secara optimal, maka semua bisa terselesaikan Atasi, dengan ya. baik. Nah, Oke. saya kira itu. Oke. Saya ingin ke Pak Alex Nurdin, kalau di sana bagaimana dengan pelayanan kesehatan, Pak? Apakah masyarakat di sana mengeluhkan gangguan kesehatan seperti ISPA itu yang dominan terjadi terutama di masyarakat karena menghirup asap yang tebal begitu. Apakah sudah ada kemudian juga antisipasi atau perlindungan bagi masyarakat di sana? Ya, memang ISPA infeksi saluran pernafasan akut memang ada terjadi, tapi peningkatannya tidak signifikan. Indeks pencemaran udara ISPU juga masih normal. Jadi insya Allah. Tapi ingin saya sampaikan di sini, BPBD kita salah satu yang terbaik di Indonesia, 3 tahun berturut-turut. Kepala BPBD-nya sekarang menjadi pejabat Bupati Ogan Ilir, kabupaten yang juga banyak hotspotnya, dan diterapkan metode baru, yaitu SKPD, kepala-kepala dinas di kabupaten tersebut dibagi habis ke 4 kecamatan yang selalu terbakar, rawan kebakaran. Dan dengan catatan harus bekerja sama dengan
dengan camat dan kades setempat tidak kemana-mana sampai dengan tidak ada lagi asap. Dan hasilnya sangat efektif. Oke. Dalam 1 minggu, pagi tadi, Ogan Ilir itu zero hotspot. Dan saya ingin sampaikan bahwa yang terbakar ini bukan hutan, yang terbakar ini adalah semak belukar dan gambut. Lahan gambut. Baik, Pak Alex, saya ingin ke Pak Arsyad. Pak Arsyad, salah satu hal yang juga cukup mengkhawatirkan, artinya harus diberikan perhatian tidak hanya soal penanggulangan tapi soal pencegahan. Satu isu adalah soal pemberian izin tata kelola lahan yang masih dipertanyakan ini benar atau tidaknya. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Soal izin tata kelola lahan. Jadi kalau izin izin perkebunan dan izin ATI itu kewenangannya berbeda-beda. Ada yang di kabupaten, ada yang di provinsi, dan ada di tingkat kementerian. Jadi sebetulnya di dalam setiap SK yang diperoleh oleh perusahaan itu sudah tercantum termasuk menjaga lingkungan hidup. Jadi seharusnya perusahaan-perusahaan yang sudah memperoleh izin sudah harus menyiapkan segala sesuatunya mengenai perusahaan lingkungan hidup. Misalnya seperti yang sudah rutin terjadi di Provinsi Riau sampai hari ini, saya rasa perusahaan-perusahaan sudah mempersiapkan peralatan untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Dan memang kami selalu mengingatkan perusahaan-perusahaan melalui asosiasi dinas perkebunan misalnya dengan kabupaten kota dan begitu juga dinas kehutanan
sampai ke kabupaten kota dan juga perusahaan asosiasi untuk mewaspadai di lingkungan masing-masing di mana mereka beroperasi untuk tidak terjadi kebakaran lahan dan hutan. Ya. Dan kalau memungkinkan untuk mengajak desa di mana mereka tempat beroperasi untuk diajak masyarakatnya untuk belajar cara membuka lahan tanpa bakar. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Arsyad Juliandi Rahman, PLT Gubernur Riau, dan juga Pak Alex Nurin, Gubernur Sumatera Selatan, yang telah bergabung bersama kami dari luar studio. Terima kasih. Saya ingin kembali ke Pak Tri. Pak Tri, Anda nyatakan sudah 17 tahun bersahabat, artinya menghadapi masalah ini. Kebakaran lahan dan kabut asap. Apa yang bisa dipelajari dari 17 tahun? Kenapa kita selalu berhadapan dengan ini seperti rutinitas? Ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur Riau, 17 tahun. Yang pertama, catatan saya adalah bahwa Tuhan tidak pernah membakar hutan atau lahannya sendiri. Oke. Kalau itu balik kalimatnya, itu ternyata dikerjakan oleh orang. Ya. Dari situ maka menjadi jelas bahwa program utama mencegah orang mempersempit kesempatan orang dan menutup jalan orang untuk membakar, menjadi kunci utama. Kalau itu berhasil, maka api menjadi zero, seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Artinya soal Selatan. penegakan hukum. Ujungnya adalah penegakan hukum. Oke. Awalnya persoalan ekonomi, perut, lalu ujungnya adalah penegakan hukum. Ada persoalan perut, ada persoalan eksploitasi sumber daya alam, lalu kemudian kerakusan ekonomi dan lain-lain. Oke, itu yang perlu kita catat bersama karena ini adalah sebagian besar faktornya juga adalah manusia, sehingga penegakan hukum
dan juga memperkecil celah bagi Ya. orang itu ya. Baik. Terima kasih Pak Tri Budiarto, Deputi Penanganan Darurat dari BNPB sudah Sama-sama. bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi upaya pencarian korban kapal pengangkut TKI yang tenggelam di perairan Malaysia terus dilakukan. Total sudah 24 warga Indonesia yang tewas tenggelam.